Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk belajar kimia melalui channel Sinau Kimia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian agar saya selalu bersemangat mendampingi kalian belajar kimia. Selamat bertemu lagi pada bagian kedua dari sifat kualitatif larutan. Kali ini kita akan membahas tentang teori dasar sifat kualitatif larutan. Nah, sebelum kita masuk selanjutnya, kita akan ulang sedikit sekelumit tentang larutan. Larutan itu terdiri dari pelarut yang umumnya cair dan zat terlarut. Pelarut ini yang cair umumnya adalah mudah menguap atau disebut volatil. Ya, kemudian zat terlarut, umumnya zat padat ini yang nanti kita bahas. Ada zat padat yang volatil juga, mudah menguap. Contohnya adalah kapur barus atau kamper, iodin. Yang lebih banyak adalah yang ini nih, non volatil, tidak mudah menguap. Contohnya garam dapur atau gula pasir. Jadi kalau kalian mudah menguap, maka menguap itu apa? Angop ya. Kalau kalian mudah menguap itu identik dengan kamper atau iodin, ngantukan gitu. Nah, sedangkan kalau yang tidak mudah menguap, maka seperti garam dapur, gula pasir, akan selalu fokus untuk belajar. Ya, kita teruskan. Nah, kalau pelarut cair yang volatil ditemukan dengan zat terlarut yang non-volatil, inilah yang akan kita bahas dalam sifat kualitatif larutan. Oke, jadi sifat kualitatif larutan membatasi diri pada larutan yang terbentuk dari larutnya volatil, sedangkan zat terlarutnya non-volatil. Perhatikan ilustrasi ini adalah ilustrasi disosiasi atau pemecahan zat terlarut dalam pelarut. Kedua zat ini sama banyaknya, jumlah molnya sama, ya. Yang kiri dan yang kanan. Yang kiri adalah zat non-elektrolit, maka di dalam larutan akan terpecah menjadi molekul-molekul netral yang tidak bermuatan. Sedangkan yang di kanan, zat elektrolit akan terpecah menjadi ion-ionnya. Tuh. Karena elektrolit ini terpecah menjadi ion-ionnya, maka di dalam larutan, zat elektrolit ini mengandung jumlah butiran atau partikel yang lebih banyak. Ada ion positif, ada ion negatif. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, partikel-partikelnya tetap dalam bentuk molekul-molekul netral. Nah, atom-atomnya tetap bergabung seperti itu. Sehingga jumlah partikelnya pada larutan non-elektrolit itu lebih sedikit dibandingkan dalam larutan elektrolit, walaupun pada awalnya kedua zat itu jumlahnya atau molnya sama. Ya, dari jumlah zat atau mol yang sama, larutan elektrolit menghasilkan jumlah partikel yang lebih banyak. Lalu apa pengaruh dari partikel di dalam larutan itu? Pengaruhnya antara lain ini. Satu, partikel zat terlarut itu akan menghalangi penguapan pelarut sehingga mempengaruhi tekanan uap jenuh dan titik didih nantinya. Yang kedua, partikel zat terlarut itu akan menghalangi pembekuan pelarut karena partikel zat terlarut akan mengganjal di antara molekul-molekul pelarut untuk saling berhimpitan atau membeku. Jadi membeku itu sejatinya antar molekul pelarutnya itu dia saling berhimpitan. Yang ketiga, menimbulkan tekanan osmosis jika berhubungan dengan larutan lain yang berbeda konsentrasinya.
Bagaimana penjelasannya? Kalian ikuti terus paparan selanjutnya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Tekanan uap jenuh P dan penurunan tekanan uap atau delta P. Tekanan uap jenuh adalah tekanan uap pada keadaan setimbang antara uap dengan larutannya. Setimbang itu artinya jumlah air yang menguap sama dengan jumlah air yang mengembun menjadi air. Jumlah uap yang mengembun jadi air. Kalian perhatikan, di situ ada air murni, larutan 1, larutan 2. Yang menguap adalah airnya, pelarutnya. Partikel-partikel zat terlarut di larutan 1 maupun 2 itu akan menghalangi penguapan. Akibatnya, jumlah uap di larutan 1 atau di atas larutan 1 dan di atas larutan 2 itu jumlah uapnya sedikit dibandingkan jumlah uap di atas air murni yang tanpa penghalang. Uapnya paling banyak di atas air murni. Yang uapnya paling banyak tentu akan memiliki tekanan, karena sifat gas itu adalah menekan ke seluruh bagian, maka tekanan uap air murni itu yang paling besar. Larutan pertama itu jumlah partikelnya dibandingkan larutan kedua lebih sedikit, yang menghalangi sedikit. Berarti uapnya dibandingkan dengan larutan kedua akan lebih banyak uapnya di larutan 1. Perhatikan ini, misalkan di atas air murni kita sebut P0, di atas larutan 1 P1, tekanan uap jenuh larutan 1. Di atas larutan 2 P2, tekanan uap jenuh larutan 2. Kalau kita misalkan P0-nya adalah 10 atmosfer, tentu P1-nya lebih besar atau lebih kecil dari 10? Hah? Iya, betul. Lebih kecil. Misalkan 8 atm. Bagaimana dengan P2-nya? Pantasnya berapa? Oke, 6 atm. Ini hanya misal saja loh ya. Nah, perhatikan ini. Jadi, dari air murni ke larutan 1 akan ada selisih yang disebut dengan delta P1. Nah, sedangkan delta P1 itu bisa dicari dengan P0 dikurangi P1. Yang besar dikurangi yang kecil. Sedangkan pada ini larutan dari P0 ke P2, ke larutan 2, maka ada delta P2. Rumusnya pun sama, P0 dikurangi P2. Lalu kalau kita hitung isinya atau nilainya, yang delta P1 nilainya 2 atm, pada delta P2 ada 4 atm. Oh, jadi makin banyak zat, makin banyak jumlah partikel terlarutnya, penurunannya, deltanya itu makin besar. Nah, sedangkan makin banyak partikelnya, tekanan uapnya lihat. Itu ya, P1 tekanannya 8 atm, P2 6 atm. Maka kesimpulannya seperti ini. Jadi, makin banyak partikel terlarut, pertama, makin kecil tekanan uap jenuhnya. Ya. Yang kedua, makin besar penurunan tekanan uap jenuhnya atau delta P-nya. Oke. Pengaruh yang kedua dari partikel zat terlarut adalah titik didih dan kenaikan titik didih TB dan delta TB. Ilustrasi yang kamu lihat sekarang ini adalah ada air murni dibandingkan dengan larutan. Air murni begitu mudahnya menguap, uapnya banyak. Dengan larutan karena ada partikelnya, uapnya lebih sedikit karena terhalang oleh partikelnya. Nah, kalau keduanya itu dipanaskan, maka penguapannya akan makin cepat. Nah, keadaan nanti suatu ketika kedua cairan itu nanti akan mendidih pada suhu tertentu yang disebut dengan titik didih.
Apa itu titik didih? Nah, titik didih itu adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh di atas cairan sama dengan tekanan udara. Suhu pada saat tekanan uap jenuh di atas cairan, di sini adalah P0 dan P larutan, sama dengan tekanan udara. Tekanan udara saya gambarkan menggunakan panah-panah merah yang mengelilingi ini tuh ya. Jadi ini pada suhu 100 derajat Celcius, air murni mendidih. Artinya P0 sama dengan P udara. Jadi mengerti? Mendidih artinya tekanan uap jenuh sama dengan tekanan udara luar. Pada suhu 100 derajat Celcius, larutan belum mendidih. Artinya tekanan uap jenuh larutan lebih kecil dari tekanan udara luar. Berarti belum mendidih ini. Karena belum sama. Bagaimana caranya agar mendidih? Agar tekanan uap jenuh larutan itu sama dengan tekanan udara luar atau mendidih, maka larutan tersebut perlu dipanaskan lebih lama sehingga akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dari air murni. Maka titik-titik larutan lebih tinggi dari titik-titik pelarut. Adapun delta Tb, selisih itu adalah selisih antara yang tinggi dikurangi yang rendah. Yang rendah itu titik-titik larutan, yang tinggi titik-titik larutan, yang rendah titik-titik pelarut. Maka rumusnya delta Tb sama dengan Tb larutan dikurangi Tb pelarut. Yuk diresapi agar bisa dimengerti ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kenaikan titik didih delta Tb dan jumlah partikel sekarang. Jadi tadi adanya partikel terlarut itu menyebabkan titik didih naik. Ya. Tb larutan lebih besar dari Tb larut yang dirumuskan seperti ini. Nah, makin banyak partikel terlarut, berarti yang menghalangi penguapannya itu makin banyak, berarti uapnya sedikit. Maka dengan banyaknya partikel perlu penaikan suhu yang lebih tinggi lagi agar mendidih. Jadi makin banyak partikel terlarut, titik-titik larutan makin tinggi. Apa akibatnya terhadap delta Tb? Nah, secara matematik, kalau Tb larutan makin besar, berarti nilai delta Tb pun makin besar. Oke? Kesimpulannya, jadi makin banyak jumlah partikel terlarut, makin tinggi titik-titik larutan, makin tinggi kenaikan titik didihnya. Ya, beda dengan yang tekanan uap jenuh tadi ya. Kalau uap jenuh tadi makin banyak jumlah partikelnya, tekanan uap jenuhnya makin sedikit. Tetapi delta T-nya, delta P-nya, penurunan tekanan uap jenuhnya makin besar. Tapi kalau ini delta Tb dengan delta Tb, kedua-duanya naik, makin besar. Berikutnya kaitannya dengan titik beku dan penurunan titik beku Tf dan delta Tf. Titik beku adalah suhu pada saat suatu cairan berada pada keadaan setimbang antara cairan dengan padatannya. Jadi yang disebut titik beku itu ketika banyaknya cairan dengan yang mengental menjadi es itu sama banyak. Itu dikatakan setimbang. Tapi kalau sudah membeku semua, mengeras semua, maka itu bukan disebut titik didihnya, tapi adalah bukan disebut titik bekunya. Tapi itu sudah jauh lebih rendah dari titik bekunya. Jadi yang disebut titik beku itu ketika antara yang cair dengan yang kental mengeras itu kurang lebih sama banyak.
ya. Jadi kalau kalian mengukur titik beku suatu cairan, jangan menunggu semuanya menjadi keras, tapi ketika sebagian masih cair, sebagian mengental. Oke. Nah, membeku itu apa? Membeku itu adalah keadaan di mana antar molekul pelarut saling berhimpitan. Karena makin kuatnya tarik-menarik antar molekul pelarut. Akibat energi kinetik molekulnya menurun oleh penurunan suhu. Bingung tidak maksudnya ini? Begini maksudnya. Kalau air misalkan, air yang cair, maka molekul-molekulnya itu bisa bergerak bebas, memiliki energi kinetik yang tinggi, bisa lari kemana saja. Tetapi kalau suhunya diturunkan, maka molekul-molekul air itu gerakannya menjadi makin lambat. Energi kinetiknya menurun. Kalau diturunkan lagi suhunya, maka tidak bergerak lagi. Nah, makin kecil energi kinetik molekul pelarut, maka akan timbul tarik-menarik yang makin kuat antar molekul pelarut. Kemudian terjadilah pembekuan. Itu jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Nah, adanya partikel terlarut akan menghalangi molekul-molekul pelarut untuk berhimpitan. Ganjel itu namanya. Lihat gambarannya ini. Ini molekul pelarut itu ya. Molekul air misalkan. Sedangkan itu partikel terlarut mengganjal. Agar bisa berhimpitan, maka ganjalnya itu harus diusir. Untuk mengusir, maka harus memerlukan suhu yang rendah. Agar tarik-menarik antar molekul pelarut itu makin kuat. Kalau tarik-menariknya kuat, yang ganjil akan mencelat, gitu, terpelanting. Agar bisa membeku, berarti molekul pelarut harus bisa mengusir partikel terlarut yang menghalanginya. Nah, buktinya ini. Kalau kalian membekukan larutan gula yang sangat manis di freezer, setelah larutan itu membeku, walaupun lama waktunya ya, kamu akan mendapatkan kristal gula di permukaan larutan. Ya apa tidak? Kalau tidak percaya ya coba saja. Oke. Sekarang titik beku TF dengan penurunan titik beku. Makin banyak jumlah partikel terlarut, maka diperlukan suhu yang lebih rendah agar tarik-menarik antar molekul pelarut makin kuat, sehingga partikel terlarut dapat diusir. Larut, misalkan air, akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jika ke dalam air tersebut kita masukkan zat terlarut, sehingga menjadi larutan, maka larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Misalkan berapa? Min 1 derajat Celcius. Ini hanya misal saja. Maka ada selisih delta TF. Selisih tentu adalah yang besar dikurangi yang kecil. TF larut lebih besar dibandingkan TF larutan. Maka rumusnya seperti ini. Delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Perhatikan ilustrasi ini. Air murni larutan 1, larutan 2. Misalkan TF air murni 0 derajat. Air ya, 0 derajat. Maka TF larutan 1 min 1. Bagaimana dengan TF larutan 2 yang partikelnya lebih banyak? Apakah lebih besar dari min 1 atau lebih kecil dari min 1? Oke, jadi akan lebih kecil dari min 1 karena partikelnya lebih banyak. Ya. Jadi makin banyak partikel terlarutnya, titik bekunya makin rendah.
sekarang kita bandingkan antara air murni dengan larutan. Delta TF. Delta TF yang pertama adalah antara air murni dengan larutan 1. Air murninya 0 derajat, larutan satunya min 1. 0 dikurangi min 1 sama dengan positif 1 derajat. Antara air murni dengan larutan 2, penurunannya bagaimana? 0 derajat dikurangi min 2 sama dengan plus 2 derajat. Jadi makin banyak partikelnya, delta TF-nya bagaimana? Nah, iya betul, makin besar delta TF-nya. Sedangkan TF-nya tadi apa? Makin kecil. Nah, ini kesimpulannya. Makin banyak jumlah partikel terlarut, makin rendah titik perpolarutan, makin besar nilai penurunan titik perpolarutan atau delta TF-nya. Yang berikutnya adalah tekanan osmotik, lambangnya Pi, ya, lambangnya Pi. Perhatikan larutan dalam pipa U ini. Dua larutan kiri dan kanan dengan konsentrasi yang berbeda. Yang kiri tinggi, yang kanan konsentrasinya lebih rendah. Jumlah partikelnya lebih sedikit ya, yang kanan. Nah, kedua larutan ini dibatasi oleh membran atau selaput semi-permeable. Selaput ini bisa ditembus oleh molekul pelarut, tetapi tidak bisa ditembus oleh partikel zat terlarut. Apa yang akan terjadi nanti di sini? Akan terjadi aliran pelarut dari larutan yang lebih encer, yang konsentrasinya rendah, ke dalam larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Kalau ini diberikan istilah yang lebih memasyarakat, itu artinya larutan yang kiri yang konsentrasinya lebih tinggi mampu menyedot pelarut dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Inilah yang disebut dengan osmosis. Masuknya molekul pelarut dari larutan encer ke dalam larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeable. Nah, apa akibatnya kalau ada aliran pelarut dari kanan ke kiri? Akibatnya seperti ini. Sampai suatu ketika nanti, di bagian kiri itu akan lebih tinggi permukaannya dibandingkan yang kanan. Maka akan ada selisih volume cairan. Nah, kedua sisi ini, kiri dan kanan itu kan kedua-duanya masing-masing tertarik oleh gravitasi. Maka yang di sisi kiri itu karena jumlahnya lebih banyak akan tertarik lebih kuat. Jadi ada tekanan ke bawah. Nah, tekanan cairan ini ke bawah akan menghentikan proses osmosis. Inilah yang disebut dengan tekanan osmotik atau osmosis. Adalah tekanan yang dapat menghentikan proses osmosis. Jadi mengerti? Nah, selanjutnya kita kaitkan dengan jumlah partikel. Makin banyak jumlah partikel larutan kiri, makin kuat tarikannya atau sedotannya terhadap larut di larutan kanan. Sehingga untuk menghentikannya makin sulit atau membutuhkan tekanan yang lebih besar. Jadi, makin banyak partikel terlarut, tekanan osmotiknya makin besar. Begitu. Jadi pahami? Nanti diulang lagi ya. Nah, sekarang latihannya. Latihan ini kamu kerjakan dengan cermat, hati-hati untuk memahami konsep-konsep yang sudah
saya sampaikan di depan tadi. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat berjumpa lagi di bagian ketiga nanti tentang perhitungan sifat kolikatif larutan. Terima kasih.